Usai meraih gelar Scudetto di musim 2024-25, Napoli kini bersiap menyambut musim baru yang lebih berat. Satu sebagai juara Serie A tentu membanggakan buat I Partenope. Namun tantangan sesungguhnya baru dimulai. Dengan jadwal padat dan ambisi di Liga Champions, persiapan matang menjadi keharusan. Antonio Conte tak ingin mengulang kesalahan Inter yang kelelahan di tengah musim. Ia menyiasatinya dengan memperkuat kedalaman skuad lewat rekrutan-rekrutan cerdas. Menariknya, sebagian besar dari mereka adalah pemain buangan yang justru berpotensi bersinar kembali di bawah tangan dinginnya. Darwin Núñez tampaknya akan menjadi pemain buangan teranyar yang merapat ke Naples. Starting 11 Momen kali ini membahas Napoli yang siap kembali jadi juara dengan rekrut pemain buangan. Seperti apa rencananya? Simak selengkapnya. Antonio Conte tak bisa dipungkiri adalah nama besar di balik kebangkitan menakjubkan Napoli musim 2024-25. Ia datang bukan di saat klub berada di titik paling tinggi, tapi justru di titik paling rendah. Namun, dalam waktu satu musim penuh, Conte sukses menyulap Napoli yang seharusnya terseok-seok menjadi kampiun Serie A. Napoli memastikan Scudetto keempat dalam sejarah mereka, dan mencatat rekor sebagai tim pertama yang menjadi juara setelah finish di peringkat 10 musim sebelumnya. Semua ini bermula dari kehancuran Napoli pasca ditinggal Luciano Spalletti. Setelah mempersembahkan Scudetto musim 2022-23, Spalletti memilih mundur. Absennya figur pemimpin yang kuat akhirnya membuat Napoli kacau balau. Mereka berganti pelatih 3 kali sepanjang musim 2023-24, dari mulai Rudi Garcia, Walter Mazzarri, dan Francesco Calzona. Namun, nyatanya tak ada satupun dari mereka yang mampu membangkitkan tim. Akibatnya, Napoli bahkan terdampar di posisi 10 dan kehilangan tiket ke Eropa, sekaligus kepercayaan dari para penggemar. Kedatangan Antonio Conte pada Juni 2024 pun menjadi titik balik. Conte langsung bergerak cepat memperbaiki struktur tim, menanamkan filosofi permainan yang taktis, serta membawa pemain kunci seperti Scott McTominay dan Romelu Lukaku. Di bawah skema 3 bek andalannya, lini pertahanan Napoli menjadi jauh lebih solid dan keseimbangan permainan pun meningkat drastis. Bersama Conte, para Partenope pun agaknya bisa kembali menemukan harapan. Dari yang sebelumnya murung dan pesimis, mereka kini kembali memenuhi stadion dengan antusiasme tinggi. Napoli bukan hanya bangkit, tapi benar-benar kembali sebagai kekuatan utama Serie A. Meski berhasil mempersembahkan gelar Scudetto pada musim 2024-25 bersama Napoli, Antonio Conte pun ternyata tak sepenuhnya lepas dari bayang-bayang isu miring. Beberapa media Italia sempat memberitakan adanya ketegangan antara Conte dan Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, dana besar untuk mendatangkan pemain baru, sesuai gaya belanjanya yang ambisius. Namun De Laurentiis disebut enggan menyetujui permintaan tersebut yang membuat hubungan keduanya dikabarkan renggang. Isu ini sudah mencuat sejak Napoli belum memastikan gelar, namun tidak pernah dikonfirmasi secara langsung oleh kedua belah pihak. Menurut laporan dari sejumlah media lokal seperti Gazzetta dello Sport dan Football Italia, hubungan Conte dan De Laurentiis memang sempat berada dalam fase gencatan senjata, di mana mereka menunda pembicaraan kontrak dan investasi hingga musim berakhir. Fokus saat itu hanya satu, yaitu menyelesaikan liga dengan gelar juara. Ketegangan yang sempat mencuat tak berubah menjadi konflik terbuka dan lebih banyak dianggap sebagai dinamika umum antara pelatih ambisius dan pemilik klub yang hati-hati dalam pengeluaran. Namun, ketegangan tersebut akhirnya mereda setelah Conte dan De Laurentiis melakukan pertemuan 4 mata menjelang akhir musim. Dalam pertemuan tersebut, Conte disebut mendapatkan sejumlah jaminan penting, seperti dukungan dana transfer yang signifikan, peningkatan fasilitas latihan, serta pembaruan strategi klub menyambut Liga Champions musim depan. Presiden Napoli juga menyatakan secara terbuka bahwa ia tidak berniat menghalangi keinginan Conte jika memang ia ingin pergi, meskipun sebenarnya ingin tetap mempertahankannya sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang Napoli. Pada akhirnya, Conte memutuskan untuk tetap tinggal dan melanjutkan misinya bersama Napoli.
Ia akan memimpin tim hingga 2027 dengan target mempertahankan dominasi di Serie A dan bersaing serius di kancah Eropa. Isu perseteruan itu memang sempat mencuat, tapi kini lebih dianggap sebagai bagian dari tekanan profesional antara dua figur kuat dalam dunia sepak bola. Setelah memutuskan untuk tetap melatih Napoli hingga 2027, Antonio Conte akhirnya mendapatkan dukungan finansial penuh dari manajemen klub. Sukses besar meraih Scudetto 2024-25 menjadi faktor utama yang meyakinkan Presiden Aurelio De Laurentiis untuk membuka keran dana. Apalagi, Napoli juga mengantongi pemasukan besar dari penjualan Vika Kvaratskhelia ke PSG seharga 80 juta euro yang memperluas ruang gerak transfer klub. Dengan kondisi finansial yang stabil dan target tinggi di Liga Champions musim depan, Conte mulai membangun kedalaman skuad. Ia memboyong pemain-pemain yang dianggap terbuang dari klub besar, namun masih punya kualitas elit. Salah satunya adalah Kevin De Bruyne yang bergabung secara gratis setelah kontraknya di Manchester City resmi berakhir. Conte juga mengincar Darwin Núñez dari Liverpool yang kabarnya sudah bersedia bergabung, usai melakukan pembicaraan langsung dengan sang pelatih. Meskipun proses transfernya belum rampung karena faktor harga, Núñez diproyeksikan menjadi pendamping atau pelapis ideal bagi Romelu Lukaku di lini depan. Dengan tambahan ini, lini serang Napoli jadi semakin menakutkan dan fleksibel. Julukan tukang reparasi rasanya pantas disematkan pada Antonio Conte. Ia bukan sekedar pelatih, namun juga seorang arsitek yang mampu menghidupkan kembali pemain yang dianggap gagal dan merombak tim yang sudah porak-poranda menjadi kekuatan juara. Rekam jejaknya bersama Napoli musim 2024-25 adalah bukti paling nyata. Conte datang ketika Napoli terpuruk di posisi ke-10, namun hanya dalam satu musim ia mengubahnya menjadi juara Serie A dengan sistem yang solid dan pemain yang tepat guna. Beberapa pemain yang sempat dianggap buangan justru bersinar di bawah arahannya. Romelu Lukaku yang sempat redup di Roma dan Chelsea kembali tajam di Napoli, mencetak 14 gol dan 10 assist. Scott McTominay yang dilepas Manchester United malah tampil luar biasa dan menjadi MVP Serie A. Billy Gilmour pun menunjukkan kematangannya di lini tengah, mengatur ritme permainan Napoli dan memenangkan banyak duel penting melawan tim besar. Kemampuan Conte dalam memperbaiki pemain ini juga yang membuat nama-nama seperti Kevin De Bruyne dan Darwin Núñez tertarik bergabung. Keduanya datang dengan status yang terbuang di klub sebelumnya. Namun di bawah tangan dengan Conte, mereka berpeluang besar menikmati kebangkitan karir, layaknya Lukaku dan McTominay. Sistem Conte dikenal mampu mengakomodasi pemain cerdas seperti KDB dan agresif seperti Núñez, menjadikan mereka senjata baru dalam skema serangan Napoli. De Bruyne dikabarkan langsung tertarik ketika mengetahui proyek yang digagas Conte. Pun begitu dengan Núñez. Pemain yang jasanya hampir tidak terpakai di Liverpool langsung menjadikan Napoli prioritas begitu tahu apa yang direncanakan Conte di Napoli. Namun, selain pemain, Conte juga dikenal piawai dalam memperbaiki tim secara keseluruhan. Di Chelsea, ia merombak tim yang sebelumnya finish di posisi ke-10 dan langsung membawa mereka juara Liga Inggris musim berikutnya. Di Inter Milan, ia memutus dominasi Juventus dengan membawa Scudetto pada 2020-21. Kini di Napoli, pola yang sama kembali terulang. Dari tim kacau menjadi raja Serie A, Conte tak hanya memperbaiki, tapi membangun ulang baik dari segi mentalitas, struktur, hingga visi bermain. Menghadapi musim 2025-26 yang akan lebih padat karena partisipasi di Liga Champions, Antonio Conte terlihat tidak ingin mengulangi kesalahan Inter Milan di masa lalu, di mana performa menurun akibat kelelahan di tengah musim. Setelah sukses mempertahankan posisinya sebagai pelatih, Conte mendapatkan dukungan finansial penuh dari klub dan merancang komposisi tim dengan lebih strategis. Ia kemungkinan besar akan mempertahankan skema favoritnya seperti 3-4-2-1 atau bahkan 5-3-2 yang bisa fleksibel bergantung pada lawan dan kondisi pertandingan. Dengan datanya Kevin De Bruyne, ia mendapat tambahan otak permainan di lini tengah. Sementara Darwin Núñez, jika transfernya rampung, akan menjadi alternatif atau pelengkap bagi Romelu Lukaku. Filosofi pressing Conte musim ini pun juga disebut lebih efisien. Ia tak lagi menuntut pressing total sepanjang laga, melainkan mengandalkan trigger-based pressing
yaitu pressing terukur dan berbasis momen. Ini dilakukan agar pemain tidak cepat kehabisan energi, mengingat Napoli akan tampil di Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions sekaligus. Belajar dari Inter yang sempat kehabisan bensin di fase akhir musim 2024-25, Conte kini lebih fokus menjaga stabilitas fisik dan mental pemain sepanjang musim. Dengan total sekitar 200 juta euro yang diinvestasikan klub untuk memperkuat kedalaman skuad, Napoli kini menjadi salah satu tim dengan rotasi terbaik di Italia. Mereka tidak hanya siap mempertahankan gelar di Serie A, tapi juga tampil kompetitif di kancah Eropa. Jika racikan Conte berjalan sesuai rencana, maka musim 2025-26 bisa menjadi titik balik bagi Napoli untuk naik kelas. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Napoli yang kembali siap jadi juara gunakan taktik rekrut pemain buangan. Bagaimana menurut kalian? Akankah Napoli sukses mempertahankan Scudetto di musim 2025-26? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol like dan subscribe channel Sorting 11 Moment kalau kamu suka videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.